Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurizkiawan dengan NIM 2331311023 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai gangguan berbicara cadel. Langsung saja kepada pembahasannya. Psikolinguistik menurut Krida Laksana adalah ilmu yang menggabungkan psikologi dan linguistik. Ilmu ini mempelajari hubungan antara bahasa dengan perilaku serta kemampuan berpikir manusia. Psikolinguistik itu membahas bagaimana proses mentak berlangsung saat seseorang itu berbicara atau memahami bahasa, termasuk bagaimana kemampuan berbahasa diperoleh. Nah, berbicara adalah aktivitas motorik yang melibatkan aspek psikis. Karena itu, gangguan berbicara bisa dibagi menjadi dua kelompok. Gangguan yang pertama yaitu gangguan mekanisme berbicara yang berhubungan dengan masalah organik, dan gangguan berbicara psikogenik yang lebih berkaitan dengan faktor mental. Gangguan berdasarkan mekanisme ini itu mencakup masalah pada paru-paru, pita suara, lidah, serta rongga mulut dan kerongkongan. Gangguan berbahasa dan berbicara merupakan salah satu penyebab umum gangguan perkembangan dan mencakup masalah artikulasi, suara, kelancaran berbicara, afasia, hingga keterlambatan bicara. Salah satu bentuk gangguan tersebut adalah cadel. Cadel adalah salah satu jenis gangguan berbicara yang dalam kajian psikolinguistik dikenal sebagai kesulitan melafalkan fonem dorso-uvular seperti fonem R. Nah, Darner itu menyatakan bahwa penderita cadel itu sering kali melafalkan fonem R secara tidak sempurna sehingga terdengar seperti fonem L. Nah, perubahan bunyi seperti ini itu termasuk dalam asimilasi, yaitu perubahan bunyi menjadi bunyi yang sama atau hampir sama. Nah, dalam dunia kedokteran, cadel itu dikenal sebagai dysarthria, yaitu gangguan wicara yang berkaitan dengan neuromuskular, respirasi, artikulasi, dan resonansi. Sedangkan menurut Haras dan Bacari, penyebab cadel bisa dibagi menjadi dua, akibat kelainan fungsional atau tidak ada kerusakan fisik seperti stres, dan juga kelainan organik atau kelainan fisiologis. Faktor lain yang mempengaruhi cadel adalah keturunan, lingkungan, dan juga gangguan kesehatan. Nah, pada penelitian ini, saya menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan juga menggambarkan secara mendalam kondisi yang dialami oleh subjek penelitian. Nah, penelitian ini itu mengidentifikasi subjek dan menemukan pengalaman sehari-hari mereka, lalu mengumpulkan data melalui wawancara. Nah, subjek yang diteliti adalah dua orang mahasiswa yang memiliki gangguan cadel, yaitu Muhammad Ilhan Rayana Mulawar dan Sri Resti Lestari. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan itu meliputi studi pustaka dan metode simak. Studi pustaka yang dilakukan dengan mempelajari teori dari berbagai literatur terkait, sedangkan metode simak itu digunakan pada saat subjek mengucapkan fonem-fonem yang tidak sempurna. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Ilhan Rayana Mulawar itu menunjukkan bahwa Ilhan itu mengalami cadel pada pengucapan fonem R yang sudah dialaminya sejak lahir gitu, karena kesulitan sejak kecil dan tidak adanya pembelajaran berbicara yang benar sehingga kesalahan pengucapannya itu tidak diperbaiki sejak awal. Cadel yang dialami Ilhan ini itu terdengar lebih jelas saat berbicara menggunakan mikrofon dan saat merekam suara gitu, kayak VN seperti itu. Nah, meskipun dalam percakapan biasanya itu tetap terdengar gitu cadelnya, tetapi tidak terlalu jelas seperti itu. Lingkungan sekitar Ilhan itu cenderung biasa saja dan jarang memberi koreksi terhadap kesalahan pengucapan fonem tersebut, sehingga kesalahan pengucapan tersebut terbiasa hingga dewasa. Jadi pada saat Ilhan kecil itu, ketika ia salah pengucapan fonem R menjadi L, itu lingkungan sekitarnya tidak memperbaiki atau tidak mengkoreksi pengucapan Ilhan sehingga terjadinya kebiasaan hingga dewasa. Nah, Ilhan juga pernah melakukan latihan untuk mengatasi cadel tersebut sebanyak 3 kali berturut-turut. Namun hasilnya itu hanya sekitar 20% karena latihannya itu tidak dilakukan secara konsisten. Jadi dampak yang bertahannya itu
hanya sedikit saja, tidak bertahan sampai sekarang gitu, sampai ia dewasa. Nah, meskipun demikian, gangguan cadel yang dialami Ilhan itu tidak mengurangi rasa kepercayaan dirinya, seperti yang diungkapkan Ilhan secara santai dengan kalimat pede-pede aja sih gitu. Jadi cadel yang dialaminya itu tidak mengurangi rasa percaya diri Ilhan, seperti itu. Selanjutnya, narasumber yang kedua yang bernama Sri Lesti Lestari yang akrab dipanggil Lesti. Ia juga mengalami gangguan berbicara cadel terutama pada fonem R, sama seperti Ilhan bahwa Lesti juga mengalami cadel itu pada fonem R. Nah, gangguan yang dialami Lesti itu dialami sejak ia usia 5 tahun yang disebabkan oleh struktur fisik bicara yang tidak normal seperti lidahnya yang pendek dan tenggorokan yang tidak sempurna. Karena Lesti juga mengatakan bahwa pada saat ia kecil itu mengalami kecelakaan kecil gitu. Bukan kecelakaan sih, tapi tragedi kecil, sehingga ketika ia berobat ke dokter itu dinyatakan bahwa tenggorokannya itu sedikit rusak, jadi menyebabkan gangguan cadel seperti itu. Nah, cadel yang dialami Lesti ini itu cukup berdampak dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat berbicara, karena sering terjadi kebalikan antara fonem R dan juga fonem L, dan juga sebaliknya gitu. Sehingga pengucapannya itu terdengar kurang jelas dan sering belibet gitu. Jadi Lesti itu sering belibet karena fonem R itu sering terbalik dengan fonem L. Nah, kondisi ini juga disebabkan karena sejak kecil kesalahan pengucapan fonem R tidak pernah dikoreksi oleh orang tua atau orang sekitar Lesti gitu. Sama halnya seperti Ilhan, bahwa Lesti juga ketika pada saat ia kecil itu salah pengucapan R itu menjadi L, orang sekitarnya itu biasa saja gitu, tidak merespon atau tidak mengkoreksi kesalahan tersebut, sehingga yaitu terbiasa dan sulit mengucapkannya hingga dewasa atau hingga sekarang ini. Nah, Lesti juga pernah berlatih sendiri untuk mengatasi cadel dengan sering mengulang pengucapan fonem R, dan hasilnya itu cukup lumayan baik hingga mencapai 70%, meskipun belum sempurna dan kurang memuaskan bagi Lesti. Namun, dampak cadel ini itu sangat mempengaruhi kepercayaan dirinya karena sejak kecil ia sering diejek oleh teman-temannya, sehingga membuat ia itu tidak percaya diri dan sering ditertawakan ketika pengucapan fonem R. Hal ini juga membuat Lesti itu merasa tidak nyaman, frustasi, dan juga kesulitan menyampaikan pesan secara jelas gitu. Sehingga ia itu cenderung menghindari latihan pengucapan huruf R tersebut dan merasa terganggu secara mental. Karena Lesti juga mengatakan bahwa saat ia kecil itu sering sedikit dibully oleh teman-temannya karena pengucapan R-nya itu sering kebalik dengan pengucapan fonem L seperti itu. Tetapi pada saat ia dewasa, ia juga jadi berlatih mengucapkan R supaya kepercayaan dirinya itu tumbuh seperti itu. Selanjutnya ada dokumentasi ketika saya mewawancara dua narasumber saya, ada Sri Lesti dan juga Ilhan. Nah, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.